Pemirsa, kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Nur Hidayah dalam program Mac News Siang. Balai Latihan Kerja Kendari kembali melanjutkan pelatihan berbasis kompetensi yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Saat ini telah memasuki tahap 5. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari, Wali Kota Zulkarnain Kadir mengimbau masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA berencana meluncurkan kendaraan penjelajah ke planet Mars setelah sempat tertunda karena masalah teknis. Sementara Uni Emirat Arab hari Minggu berhasil meluncurkan misi pertamanya ke Mars. Ikut laporan Hemi Johannes dari VOA. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Balai Latihan Kerja Kendari kembali melanjutkan pelatihan berbasis kompetensi yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Saat ini telah memasuki tahap 5. Pelatihan tahap 5 berbasis kompetensi kembali dilaksanakan Balai Latihan Kerja Kendari yang digabung dengan pelatihan tanggap COVID-19. Pelatihan ini membuka 4 paket yang terdiri dari pelatihan tanggap COVID 1 paket dan pelatihan berbasis kompetensi 3 paket. Untuk waktu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan beberapa pelatihan seperti pengelolaan administrasi dan komputer operator asisten. Sedangkan pelatihan tanggap COVID-19 akan dilaksanakan selama 10 hari dengan pelatihan pembuatan wastafel dan memasak. Materi pertama soft skill. Dalam hal ini kita bawakan di ruang rapat maupun di sini. Dan salah satu yang disampaikan Pak Ketua DPRD tadi itu adalah materi soft skill. Artinya nilai-nilai motivasi, konsep diri, bagaimana konsep diri untuk mereka kesuksesan. Mereka harus punya cara pandang, cara meyakinkan, ada keyakinan dalam dirinya. Ikut pelatihan di sini harus menjadi orang sukses. Dan semua hambatan seperti yang disampaikan Pak Ketua DPR tadi, juga tadi pagi saya sudah bawakan materi soft skill kepada mereka bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa langsung meraih kesuksesan tanpa melalui perjuangan yang berat, tanpa melalui proses pelatihan-pelatihan. Dan melalui pelatihan di sini insya Allah, walaupun waktunya singkat, dan mereka sudah punya modal. Modalnya di mana? Di pendidikan formal. Tinggal bagaimana kita asal lebih tajam lagi di sini tentang keterampilannya. Nah, kalau itu bisa berpadu antara apa yang diperoleh pendidikan formal dengan keterampilan yang kita asal, kita masukkan, kita isi di sini. Insya Allah mereka akan menghasilkan insan-insan kompeten yang bisa menolong dirinya dan sekaligus insya Allah bisa membantu saudara-saudara yang lain, menolong saudara-saudara yang lain untuk dipekerjakan pada usahanya yang dia kembangkan setelah mengikuti pelatihan. Pelatihan ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh saat membuka acara. Pertama, kami memberikan apresiasi positif bahwa sekarang kita ini kan baru melangkah ke new normal. Dalam posisi COVID-19 kita masih PSBB. Balai Latihan Tenaga Kerja Kendari yang dipimpin oleh Bapak Polondi itu sudah melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa, membagi masker, memberikan sembako, dan paling tidak semua kegiatan-kegiatan yang menjadi tahunan terhadap BLK ini dilaksanakan, termasuk juga itu bagaimana pencegahan, peningkatan kapasitas kompetensi putra-putri kita ada di Sumatera sehingga mengurangi pengangguran dan mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang baik. Saya kira DPR berterima kasih, mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik sehingga pemerintah harus hadir. Apa yang menjadi kendala, tugas kami di DPR akan membackup nanti masukan-masukan yang dilakukan oleh BLK sehingga dari tahun ke tahun prestasi BLK itu bisa diperbaiki. Politisi Partai Amanat Nasional ini berharap kepada peserta pelatihan agar setelah mengikuti kegiatan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menjadi sumber penghasilan. Ya, mudah-mudahan mereka ini setelah dilatih, dididik, ya, mereka akan terjun ke masyarakat dan bisa memberikan mencari sumber nafkah dan bisa mempekerjakan yang lainnya. Dan kita tahu mereka yang dididik ini tidak semua mengalami kompetensi seperti mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, minimal di kampungnya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, tidak lagi harus ke kota.
tetapi paling tidak mereka bagian dari lokomotif untuk kemajuan ekonomi di daerah. Dari Kendari, Taswing Tahang, Mekdo TV melaporkan. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari, Wali Kota Zulkarnain Kadir mengimbau masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Hingga kini jumlah pasien COVID-19 di Kota Kendari terus meningkat. Tercatat ada 5 pasien tambahan baru pada 19 Juli 2020. Untuk itu, Wali Kota Kendari mengimbau kepada masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan salat Idul Adha di rumah masing-masing. Salah satu bentuknya kita mengizinkan itu hanya dilaksanakan di masjid, tidak dilaksanakan di lapangan terbuka. Ya, karena pertama pertimbangannya kenapa di masjid. Kalau di masjid itu kan jamaahnya terkendali. Ya, jumlah jamaahnya bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Makanya kita juga menghimbau penyelenggara nanti itu berkoordinasi dengan Kemenak, melaporkan di Kemenak siapa penyelenggaranya, kemudian siapa yang bertugas, termasuk kita minta, makanya kenapa kita umumkan jauh-jauh hari, ini kan masih 14 hari ya pelaksanaan Idul Adha, mudah-mudahan waktu 14 hari ini bisa dimanfaatkan untuk pengurus atau penyelenggaranya nanti membuka meregistrasi. Kan misalnya kalau masjid lingkungan di kompleks katakan, kita berharap masyarakat kompleks itu saja yang sholat di situ. Jangan ada lagi eksodus atau migrasi dari luar. Nah, begitu harapannya, karena kan yang kita khawatir ini kalau ada orang baru masuk di lingkungan kita kan, kita nggak tahu datang dari mana, kondisinya seperti apa, jangan-jangan dia baru dari wilayah yang tingkat kasusnya tinggi, kemudian tiba-tiba masuk di lingkungan itu justru memberikan potensi penyebaran. Itu yang kita hindari. Zulkarnain menyebut, bagi daerah yang menyelenggarakan salat Idul Adha harus melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan salat di rumah, ibadah bukan di lapangan. Data total masjid kita di Kendari kan 600 ya. Mungkin kalau dikurangi dengan zona merah yang mungkin kurang lebih ada 20% mungkin yang berkurang, jadi mungkin sekitar 400-an masjid itu kan sudah cukup banyak titik 400 masjid itu. Selama ini kan PHBI selama ini hanya mencatat 103 titik lokasi sholat Id selama ini ya. Sehingga kalau jumlahnya kita tambah menjadi 400 titik ini kan menjadi konsentrasinya menjadi terpecah. Jadi tidak numpuk di satu titik tertentu saja, sehingga kita harapkan dengan dari 100 menjadi 400, ini kan berarti 4 kali lipat jumlah titiknya. Harapannya ini mengurangi resiko. Untuk penyelenggaraan salat Idul Adha di Masjid Al-Alam, warga disediakan pendaftaran hingga 2 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Ya, seperti yang sekarang berlaku kan, sudah lihat kan di masjid-masjid, alhamdulillah sebagian besar, walaupun masih ada 1-2 yang mungkin karena kondisi atau apa belum full memenuhi protokol COVID, tapi coba saya tadi sudah 5 bulan baru tadi saya sholat Jumat di Masjid Al-Alam, sekaligus mau memantau melihat bagaimana pelaksanaan. Alhamdulillah saya tadi mengapresiasi pelaksanaan Jumat di Al-Alam, terjaga rapi, disiplin, tidak ada tetap jaga jarak, kemudian periksa suhu tubuh, kemudian didata, bahkan jamaah tadi yang kesana itu didata. Terus kemudian pelaksanaannya juga singkat, tidak lama, khutbahnya singkat, kemudian sholatnya juga tidak, dan setelah itu tidak ada salam-salaman. Saya mengamati betul tadi, itu luar biasa. Jadi kita berharap besok pelaksanaan Idul Adha seperti itu juga. Ya, bahkan tadi di Al-Alam saya dengar pengumumannya sudah membuka pendaftaran, artinya silakan masyarakat yang nanti mau sholat Idul Adha di sana itu bisa daftar lebih dulu. Ya, bahkan saya dengar tadi itu dibuka sampai H-2. Jadi setelah itu mereka close, kalau misalnya kapasitasnya sudah ini, mereka mungkin close. Dan saya harapannya begitu nanti. Kalau semua kita disiplin seperti itu, insya Allah lah, saya yakin kita tetap bisa ibadah dengan khusyuk, tapi juga bisa terhindar dari penularan COVID-19. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Mekdo TV melaporkan. Rusmin Abdul Ghani bersama Senawan Silondai meninjau lokasi banjir akibat luapan sungai di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Minggu 19 Juli 2020. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondai bersama tim
meninjau pemukiman warga yang terdampak banjir di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranometo Barat. Dalam kunjungannya, akronim yang disapa RAG dan SS ini memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir berupa 9 bahan pokok dan bantuan logistik untuk dapat meringankan beban mereka. Dari pemerintah lebih dari ini, saya akan bikinkan rumah baru untuk keluarga yang sering tenggelam. Amin. Insyaallah hari ini kami datang sebagai pribadi dan kelompok. Kami terbatas membantu keluarga. Makanya kita berharap momentum ini keluarga juga bisa jadikan bahwa sesungguhnya pemerintah itu penting. Pemerintah itu penting dan yang menentukan pemerintah itu kita semua. Kalau hari ini saya kapasitas sebagai pemerintah bukan lagi hanya sekedar saya berikan, tapi semua aset, semua alat yang ada di daerah kita kerahkan untuk membantu masyarakat di sini. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan ini berharap bencana yang telah melanda warga Desa Laikandonga, Kecamatan Ranometo Barat dapat diberikan kekuatan dalam menghadapi kondisi saat ini. Jadi kalau saya mau bicara bahwa kejadian ini kan kejadian yang sudah berulang-ulang dan tentu ya seperti yang dikatakan dari tokoh masyarakat akhir-akhir ini yang lebih sering intensitas banjir itu lebih tinggi. Nah oleh karena itu salah satu penyebabnya juga tidak bisa dipungkiri karena sekarang hutan-hutan kita penyerap air itu sudah kurang, apalagi karena dengan masuknya perkebunan yang tidak ada MOU dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi mengatasi daerah-daerah kanal ini, sehingga resikonya seperti ini. Kedua juga memang curah hujan akhir-akhir ini yang tidak menentu sehingga luapan air sungai itu begitu tinggi dan ini sebenarnya harusnya pemerintah daerah ini dari jauh-jauh hari sudah melakukan penanganan atau solusi-solusi, antara lain mungkin kita bisa lakukan pelurusan sungai dan tadi akses jalan itu harus kita buatkan alternatif karena banyak di sana juga beberapa masyarakat yang bermukim dengan banjir seperti ini akhirnya terputus. Kasihan mereka mau makan apa sekarang kalau kita berharap bantuan yang kita berikan sebagai pemerintah, pertanyaannya apa pemerintah siap membantu setiap hari selama sekian bulan, kan tentu jawabannya tidak bisa. Oleh karena itu harus kita pikirkan solusinya dan secepatnya, jangan kita biarkan. Tim Liputan, Mekdo TV. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi tentang tahapan pemilihan kepala daerah 2020. Di 7 daerah di Sulawesi Tenggara kini telah mulai dilaksanakan. Rencananya, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan bakal calon pada 23 September nanti. Saat ini masih dalam tahap mencocokkan daftar pemilih. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak.
Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tahapan pemilihan kepala daerah 2020 di 7 daerah di Sulawesi Tenggara kini telah mulai dilaksanakan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan bakal calon pada 23 September nanti. Saat ini masih dalam tahap pencocokan daftar pemilih. Tahapan pesta demokrasi di 7 daerah di Sulawesi Tenggara hingga kini terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sementara mencocokkan daftar pemilih. Untuk tahapan pendaftaran bakal calon akan dilaksanakan mulai 4 hingga 6 September 2020. Sementara untuk penetapan calon kepala daerah akan dilaksanakan pada 23 September. Ketua KPU Sultra Laode Abdul Natsir Muthalib menyebut, pada tahap pencalonan pihaknya akan memperhatikan administrasi salah satunya berkas bakal calon yang harus didukung partai politik. Minimal 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten tempat pasangan calon. Jadi persyaratan-persyaratannya ya relatif sama lah dibanding yang kemarin. Jadwalnya nanti tanggal 4 sampai 6 itu pendaftaran calon. Kemudian tanggal 23 September itu sudah penetapan kita pasangan calon. 24 itu kemudian nomor urut. Selain KPU juga akan meninjau syarat diri para calon agar tidak terjadi human error seperti bakal calon yang menjabat sebagai aparatur sipil negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan unsur lainnya, yang harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum adanya penetapan bakal calon pada 23 September 2020. Setelah kita pendaftaran, berkasnya itu nanti kita akan lihat. Yang masih bisa diperbaiki itu syarat calon. Tetapi kalau syarat pencalonan, misalnya tadi tidak cukup kursinya, dia datang mendaftar, pada saat itu kita pulangkan. Ya, dia harus cukupkan dulu jumlah kursinya. Misalnya syaratnya 7 tapi yang dia bawa 6. Oh, itu kita kembalikan dulu. Nanti dia masih bisa datang mendaftar kembali sepanjang hari pendaftaran masih ada. Kalau sudah lewat? Kalau sudah lewat tidak bisa lagi. Kan pendaftarannya sampai jam 4 sampai tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Nah, itu. Nanti kita lihat dia ini. Jadi kita himbau pada saat datang mendaftar nanti, semua syarat pencalonannya itu sudah harus sebaiknya dia sudah bawa ya, misalnya syarat pencalonan. Tapi kalau syarat calon itu dia masih bisa, hasil pemeriksaan kita dia masih bisa diperbaiki. Seluruh tahapan penggelaran demokrasi ini nantinya akan tetap mengutamakan asas keselamatan dengan tetap mematuhi protokol pandemi COVID-19 yang berlaku. Pada saat mereka datang ke KPU, berkasnya itu dia harus dalam keadaan aman dari COVID. Artinya dia harus dalam bentuk dilindungi oleh plastik, ya, di-cut itu, dan kemudian nanti kita akan semprot. Jadi dia harus kedap air, ya, supaya nanti ketika kita semprot pakai cairan disinfektan, itu dia tidak tembus air. Nah, kan begitu. Berikutnya nanti juga akan kita ukur suhu tubuh mereka, kemudian kita siapkan air untuk pencuci tangan, ya. Kemudian pada saat mereka masuk di dalam ruangan itu juga terbatas jumlah personil yang membawa berkas. Dari Kendari, Taswin Tahang, Megdo TV melaporkan. Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-60 pada 22 Juli 2020,
Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menggelar lomba pidato tingkat SLTP, SLTA atau sederajat Senin 20 Juli 2020 di Aula Kejari Konawe Selatan. Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-60 pada 22 Juli 2020, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menggelar lomba pidato tingkat SLTP, SLTA atau sederajat. Pernahkah kalian mendengar kalimat yang luar biasa tersebut? Sebelum berbicara lebih jauh, kami berharap dengan adanya lomba pidato ini, anak-anak pelajar Indonesia khususnya di Konawe Selatan mengenal institusi kejaksaan ya khususnya, dan mereka siapa tahu memiliki cita-cita menjadi seorang penegak hukum yang profesional. Peserta dituntut untuk dapat menciptakan pidato dalam durasi 10 menit yang mempunyai makna tentang kejaksaan dengan tema terus bergerak dan berkarya. Demikian juga dengan adanya lomba pidato ini terus bergerak, terus berkarya, berarti mereka akan menciptakan satu narasi ataupun kata-kata yang mereka karang sendiri. Artinya itu merupakan motivasi mereka ke depan. Apa isinya yang ada, yang keluar nanti, ya itu adalah tentunya ciptaan hasil karya dari anak-anak. Lomba ini memperebutkan hadiah uang tunai jutaan rupiah dan piagam penghargaan dan menghadirkan juri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan. Jadi tujuan saya hanya untuk membangkitkan semangat dari mereka. Anak-anak zaman sekarang ini harus terus dimotivasi supaya mereka lebih hebat dan luar biasa. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi anak-anak didik khususnya yang ada di Konawe Selatan. Tim Liputan Mekdo TV melaporkan. Kebijakan terhadap Tiongkok sering menjadi isu panas dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Amerika Serikat. Dan begitu juga yang terjadi menjelang Pilpres November mendatang. Petahana Donald Trump yang pemerintahannya terlibat perang tarif dengan Tiongkok memposisikan diri sebagai sosok tegas melawan Tiongkok. Dan baru saja menguatkan dukungan bagi Hong Kong, bagaimana sikap lawannya, mantan Wapres Joe Biden dari Partai Demokrat. Selengkapnya, ikuti laporan VOA berikut. Kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden menyerang Presiden AS Donald Trump atas responsnya yang dianggap pasif terkait laporan intelijen yang menyebut Rusia membayar Taliban untuk membunuh tentara Amerika. So the idea that somehow he didn't know or isn't being briefed, it is a dereliction of duty if that's the case. And if he was briefed and nothing was done about this, that's a dereliction of duty. Trump mengaku tidak diberi pengarahan terkait isu ini dan menyatakan laporan tersebut tidak kredibel. Biden yang juga adalah wakil presiden semasa kepemimpinan Barack Obama kerap mengkritik tajam kebijakan luar negeri Trump yang ia sebut dengan serampangan dan berbahaya. Januari lalu, Biden menyebut Trump menempatkan AS di ambang perang setelah serangan udara AS membunuh jenderal ternama Iran sebagai pembalasan atas terbunuhnya warga Amerika oleh Iran di wilayah Irak. The failure to consult with our allies or Congress and the reckless disregard for the consequences that would surely follow was, in my view, dangerously incompetent. Ketegangan mereda setelah Iran mengarahkan serangan misil ke pangkalan militer AS di Irak yang akhirnya tak menyebabkan korban tewas. Berbeda dengan pendekatan unilateral Trump dalam mengkonfrontasi ancaman keamanan AS, Biden berjanji untuk bekerja sama dengan negara-negara demokrasi yang menjadi sekutu AS dan mengedepankan negosiasi sebagai solusi. Tapi Biden sepakat dengan Trump untuk menghentikan keterlibatan militer AS di Afghanistan dan Suriah, melanjutkan negosiasi dengan Korea Utara untuk menghentikan program nuklir mereka, serta menolak penindasan hak asasi manusia di Hong Kong yang dilakukan oleh Tiongkok. Namun dengan sayap progresif Partai Demokrat yang menolak intervensi militer, ditambah dengan tantangan domestik di AS seperti pandemi COVID-19, meningkatnya angka pengangguran, dan protes menuntut keadilan rasial, efektivitas rancangan kebijakan luar negeri Biden diragukan. Huge and very expensive agenda that he's already signed up to.
So the likelihood of a sort of traditional revival of American assertive leadership and particularly intervention in crises, I'm a little bit skeptical of. Diperkirakan Biden akan melanjutkan kebijakan luar negeri masa Obama yang diputus selama masa pemerintahan Trump, seperti perjanjian nuklir Iran dan perjanjian iklim Paris yang ditandatangani oleh hampir 200 negara untuk mengatasi pemanasan global. Namun Biden sepakat dengan Trump untuk menolak bergabung dalam kemitraan Trans-Pasifik, setidaknya sampai ada perlindungan bagi tenaga kerja AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi tentang Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA berencana meluncurkan kendaraan penjelajah ke planet Mars setelah tertunda karena masalah teknis. Sementara Uni Emirat Arab hari Minggu berhasil meluncurkan misi pertamanya ke Mars. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini. Halo Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. Masih bersama kami, pemirsa. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA berencana meluncurkan kendaraan penjelajah ke planet Mars setelah sempat tertunda karena masalah teknis. Sementara Uni Emirat Arab hari Minggu berhasil meluncurkan misi pertamanya ke Mars. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Di Cape Canaveral, Florida, para ilmuwan dan kru misi planet Mars belum lama ini menaruh kendaraan bernama Perseverance milik NASA di dalam hidung pesawat ruang angkasa Mars 2020 untuk peluncuran yang kini dijadwal ulang. There have been a number of technical issues getting the rocket together. Spacecraft is all ready to go, and as recently as a couple of days ago, the spacecraft was bolted on top of the rocket. Para ilmuwan kini sedang melakukan tes akhir pada pesawat dan roket pendorongnya. One of the hard things about launching rockets is you have to get everything packaged just right into the spacecraft. So the delay is not because of anything with the rover, but it's just a matter of packaging the rover within that rocket and making sure then that rocket is ready for launch. Menurut Bethany Ehlmann dari NASA, lembaganya tetap optimis ada waktu 2 minggu bagi misi ini setelah terjadinya masalah dengan roket yang membatalkan jadwal peluncuran semula. Typically what happens is the launch goes the first day if all conditions on the vehicle are green and the weather is good. The window is to allow for bad weather, for other things to happen for contingency. So we're pretty optimistic that we're going to get off the ground. Bila wahana penjelajah Mars ini tidak bisa diluncurkan pada pertengahan Agustus, maka misi ini harus menunggu hingga bumi dan planet Mars kembali pada formasi yang tepat pada tahun 2022. Penundaan seperti ini bisa menelan biaya sekitar $500 miliar. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab mengirim pesawat antariksa tak berawak ke planet Mars mulai minggu ini dan melanjutkan pencarian tanda-tanda kehidupan kuno di planet tersebut. Masih berkaitan dengan antariksa, sebuah komet yang dikenal sebagai Neowise tampak melintas di atas Irlandia Utara setelah sebelumnya terlihat di atas Italia, Prancis, dan Amerika Serikat. NASA menjuluki komet ini sebagai kembang api alami. Warga di belahan bumi utara bisa melihat Neowise setelah matahari terbenam hingga pertengahan Agustus mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mac News siang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.